Pernahkah kamu diminta menjawab pertanyaan yang salah jawab dikit bisa bikin hubungan dua negara rusak total? Bayangkan, satu ucapan salam bisa mengancam persahabatan dua kerajaan. Dan disinilah Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, ditugaskan menyelamatkan kehormatan dan diplomasi hanya dengan mulutnya. Tapi, bisakah ia berhasil? Atau justru malah makin runyam duduk yang manis? Ini kisah peringatan aneh yang bukan cuma lucu, tapi juga bikin kamu mikir. Suatu pagi yang tenang di istana, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Harun ar-Rasyid. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, sandal miring kiri kanan, dan senyum percaya diri seperti biasa. Abu Nawas, Kata Baginda dengan wajah serius, saking seriusnya sampai alisnya nempel satu sama lain. Daulat tuanku. Abu Nawas menunduk, walau diam-diam dalam hati dia bertanya-tanya. Duh, kali ini jebakan apa lagi nih? Tapi, kejutan. aku memanggilmu bukan untuk menjebak atau mempermainkanmu. Kata Baginda pelan, kali ini serius. Sangat serius. Sampai-sampai Abu Nawas nyaris copot sendalnya saking kaget. Beberapa hari lalu, aku kedatangan sahabat lamaku, raja dari negeri Yahudi. Wah, pasti membawa hadiah, Paduka? Tanya Abu Nawas sambil membayangkan kurma impor. Bukan Abu Nawas, dia membawa ketersinggungan. Ternyata saat sang raja Yahudi bertemu, ia menyapa, Assalamualaikum. Baginda yang taat pada ajaran agama Islam tanpa pikir panjang menjawab, Wassalamualaikum. Wassalamualaikum artinya kecelakaan bagi kamu. Dan suasana langsung dingin. Lebih dingin dari AC istana rusak. Raja Yahudi tersinggung berat. Katanya, Salamku tulus, kenapa dibalas dengan doa celaka? Baginda bungkam, keringat dingin mengalir. Hubungan antar negara hampir hancur. Hanya gara-gara satu salam. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Sekarang semua harapan tertumpu padamu, Abu Nawas. Ujar Baginda dengan mata berkaca-kaca. Sejenak suasana jadi hening. Hanya suara nyamuk istana yang terdengar. Abu Nawas mengangguk, matanya tajam, lidahnya siap mengeluarkan jurus maut diplomasi. Paduka, jika hamba diberi izin, hamba akan coba menjelaskan dengan cara yang tidak membuat telinga panas, tapi hati terasa hangat. Dengan gaya tenang khas Abu Nawas, ia menjelaskan. Paduka, memang sepatutnya Raja Yahudi itu mengucap Assalamualaikum kepada Baginda, karena ajaran Islam memang membawa keselamatan. Tapi, membalasnya dengan Wassalamualaikum bukan berarti mendoakan keburukan. Justru, itulah bentuk kejujuran. Kita memberi peringatan bahwa jika dia tetap pada keyakinan yang salah, meyakini Allah punya anak seperti Uzair, itu akan membawanya pada celaka. Bukan karena kita mendoakan, tapi karena kebenaran itu sendiri. Jadi, Paduka, itu bukan balasan kasar, tapi bentuk peringatan sayang. Seketika, wajah Baginda berubah cerah, lebih cerah dari lampu 100 watt. Abu Nawas, sungguh engkau bukan hanya cerdik, tapi menyelamatkan harga diriku. Baginda menepuk-nepuk bahu Abu Nawas. Abu Nawas hampir terpental saking semangatnya sang raja. Pilihlah hadiahmu sesukamu, mau emas, onta yang paling bagus, atau mau wanita yang cantik jelita. Tapi, Abu Nawas menggeleng pelan. Ilmu agama bukan untuk dijual, Paduka. Tak sepantasnya hamba menerima hadiah dari sesuatu yang menjadi kewajiban hamba sebagai seorang muslim. Dan seperti biasa, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Dengan langkah ringan, tanpa emas, tanpa hadiah, hanya dengan kebanggaan di dada. Itulah Abu Nawas. Selalu punya jawaban, bukan sekadar lucu, tapi penuh hikmah. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan yang paling penting, ia tahu
bahwa kebenaran tak selalu harus dibalut kemarahan. Kadang, cukup dengan logika dan ketulusan. Jadi, teman-teman, kalau kamu jadi Abu Nawas, gimana cara kamu menjawab pertanyaan si Raja Yahudi tadi? Tulis di kolom komentar ya. Klik like kalau kamu suka kisah ini, share ke teman kamu yang butuh inspirasi, dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lucu, tapi penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Karena dunia ini tak pernah kehabisan cerita unik, apalagi kalau ada Abu Nawas di dalamnya.